Kita belum menang, itu topik Mata Najwa malam ini. Saya sudah terhubung dan berbincang sejak tadi dengan Dea Winnie Pertiwi yang harus kehilangan keponakan, kakak kandung, dan kedua orang tuanya karena corona. Dea, saya ingin tahu, bisa digambarkan dulu di keluarga seperti apa? Saya dengar sebetulnya Papa Dea tuh sangat disiplin, tidak boleh keluar-keluar, menjaga betul-betul begitu ya. Jadi kebiasaan di keluarga sebetulnya taat protokol ya Dea? Betul betul. Jadi malah papa itu sangat-sangat, takut gitu. Jadi dia benar-benar patuh banget sama protap. Bahkan kayak ponakanku itu, keluar ke teras rumah itu aja sama beliau itu nggak dibolehin gitu, karena, beliau ya takut gitulah, sama Covid ini gitu. Jadi makanya kita juga ini yang patuh aja nih kan bisa kena gitu, gimana yang nggak patuh gitu sih, Mbak. Dia sendiri dulu sempat sempat skeptis, sempat agak males-malesan atau memang sempat merasa ah kok berlebihan begitu papa seperti itu, sempat ada perasaan-perasaan itu nggak dulu? Iya juga sih. Jadi dulu tuh sempet yang sedikit meremehkan, Covid gitu. Maksudnya nggak nganggep yang seserius, seberbahaya ini gitu loh. Jadi nganggepnya sih biasa aja gitu. Jadi sampai dulu tuh memang pernah papa sedikit mengingatkan aku gitu. Dulu kan malah aku sempet mau ajak mamahku sama kakakku kayak belanja waktu waktu lagi kenceng-kencengnya Covid di Surabaya sebetulnya gitu. Terus bener-bener dilarang sama papa, nggak boleh gitu, dimarahin gitu. Jadi yang akunya yang malah kayak yang apa sih nggak apa udah nggak ada kok Covid itu. Waktu itu sempat seperti itu memang akunya gitu. Kalau sekarang Dea, tanggapan Dea kalau ada orang yang tidak mau pakai masker, yang menyepelekan, menganggap COVID ini nggak ada, apa yang Dea bisa sampaikan ke mereka-mereka yang masih menganggap enteng? Ya karena mereka belum kehilangan orang terdekat atau keluarga, bahkan mungkin belum mengalami sendiri Covid itu gitu, jadi masih meremehkan gitu. Beda cerita kalau mereka udah, merasakan gimana rasanya sedihnya kehilangan keluarga atau orang terdekat atau bahkan dirinya sendiri juga kena, itu pasti ya bakal percaya bahwa ini virus nggak bisa dianggap remeh gitu dan memang nyata ada bahwa ini berbahaya gitu. Baik, baik. Dea jangan diputus dulu, saya ingin menyapa Pak Pandu Riono, epidemiolog FKM Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Pandu. Selamat malam, Mbak Nana. Pak Pandu, kita belum menang Pak, kita masih belum aman, tapi rasanya beda dengan awal-awal kemunculan dulu. Dulu situasi psikologisnya rasanya beda dengan sekarang Pak Pandu. Kalau sekarang banyak yang malah eh, kesannya, wah sudah selesai kok pandeminya, it's over begitu. Ada yang bilang, wah udah, ada yang nggak percaya, ada yang bilang ini teori konspirasi. Rasanya beda dengan 3 bulan yang lalu. Bagaimana Anda melihat ini Pak Pandu? Memang itu dirasakan sekali oleh masyarakat ya. Kalau hasil survei itu menyatakan malah sekarang orang tidak merasa berisiko. Ya, apa nggak tahu kenapa? Apakah karena tiap hari kita diberitakan tentang ada kasus, kemudian sekarang sudah masuk era new normal, ya, tapi mungkin dianggap sudah normal. Dan memang masalahnya adalah masyarakat tidak sempat diedukasi secara terus-menerus bahwa bahaya itu ada. Bahwa kondisi kita tuh sekarang masih abnormal, masih tinggi sekali, maka berbahaya. Juga penamaan-penamaan seperti zona hijau, zona merah, zona kuning itu juga menimbulkan persepsi yang bisa persepsi yang keliru, seakan-akan kalau zona hijau itu sudah aman. Jadi banyak sekali sebenarnya kita harus menarasikan betul-betul supaya masyarakat tidak salah persepsi. Ini yang kita harus pikirkan. Setiap pesan, setiap kalimat yang disampaikan ke masyarakat itu bisa kontradiksi dengan apa yang kita mau sampaikan. Itu yang terjadi, Mbak Nana. Oke, bagaimana Pak Wiku menanggapi itu? Karena nyatanya masih ada, masih berbahaya. Cerita Dea tadi itu cerita yang betul-betul miris begitu, harus kehilangan 4 anggota keluarga dan ini belum lama, bukan di awal-awal. Ini terjadi pada saat memang sekarang di Surabaya masih situasinya masih tinggi. Tapi publik sepertinya tidak percaya begitu. Ya, kalau dilihat sebenarnya pandeminya kan belum lewat. Ini masih pandemi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di beberapa negara memang kasusnya ada yang sudah mulai menurun, tapi di Indonesia belum. Jadi masyarakat sebenarnya, kan kita juga sudah sampaikan bahwa kasusnya masih naik terus. Karena pemeriksaannya juga makin baik,
Kontak ternyata juga orang sudah istilah new normal, sudah mulai ingin, karena mungkin sudah cukup lama ya, 4 bulan mereka berada di rumah, tidak bisa kontak dengan aktivitas sosial ekonominya, sekarang pengen mereka lepas begitu. Secara psikologis manusia kan memang nggak bisa disuruh diam terus begitu, dan mereka juga ada yang nggak bisa hidup lagi dengan cara seperti itu. Dan ini yang membuat akhirnya mereka lupa bahwa ancamannya masih ada di sekitar kita, dan itu terbukti di yang Surabaya itu. Lengah sedikit pasti akan kena, dan inilah yang harus dijaga. Seluruh kewaspadaan seluruh masyarakat itu harus tinggi sekali. Saya mengistilahkan seperti kita ini sedang berdansa dengan serigala. Kalau kita nggak siap, dia yang akan menerkam kita. Atau sebaliknya, kalau kita siap, dia juga nggak akan bisa apa-apa kan. Itu yang harus kita jaga. Jadi kalau kita mau aktivitas sosial ekonomi, pastikan bahwa memang di tempat-tempat yang memang sudah bisa terkendali. Kalau belum ya jangan, berbahaya sekali. Saya ingin ke Dea, setelah apa yang menimpa Dea, bagaimana kemudian lingkungan sekitar Dea bereaksi? Apakah misalnya karena Dea sekeluarga terkena COVID, ada stigma dan kemudian dijauhi, atau misalnya kemudian mereka menjadi lebih hati-hati karena tahu cerita Dea kehilangan 4 anggota keluarga, reaksi teman-teman seperti apa? Kalau reaksi sih sebenarnya ada yang support, tapi juga nggak sedikit yang kayak antipati gitu Mbak Nana. Jadi karena memang kan stigma negatif COVID ini masih sangat melekat. Pun kami sekeluarga sudah hasil swab-nya negatif pun tuh masih orang-orang masih kayak hati-hati, was-was gitu. Bahkan sebenarnya ada dari keluargaku sendiri itu yang malu gitu. Jadi menganggap bahwa COVID ini aib gitu. Jadi gimana ya? Jadi kaminya yang merasa nggak enak, jadi yang kayak kecil hati gitu sih, itu nyata banget dirasain aku sama keluargaku. Jadi malah dijauhi dan dianggap aib begitu. Tapi apakah misalnya teman-teman ketika tahu cerita Dea, mereka jadi lebih hati-hati, lebih waspada, atau sama saja? Iya jelas, jadi lebih waspada mungkin. Kan sekarang saya sudah bisa aktivitas normal Mbak Nana gitu. Tapi jadi mungkin masih sedikit hati-hati, waspada gitu. Tapi banyak juga memang yang kasih support. Oke. Pak Wiku, tadi dikatakan Pak Pandu, apakah memang narasi-narasi selama ini yang disiapkan? Apakah memang kebijakan-kebijakan yang diambil itu juga yang sedikit banyak membuat masyarakat menjadi lengah? Misalnya dengan menentukan zona, kemudian dengan diksi normal baru yang kemudian juga sempat dikoreksi dan sebagainya. Apakah otokritik memang ada banyak hal-hal yang miss dilakukan di awal-awal? Saya pikir memang bisa jadi itu seperti itu ya. Seperti kita sering dengar new normal. Itu kan nggak semua orang paham dengan istilah itu. Saya pernah menyampaikan new normal itu bahasa Inggris yang nggak semua orang paham. Memahaminya adalah normal. Hanya orang-orang di perkotaan saja mungkin yang paham dengan new normal yang dimaksud itu adalah dengan adaptasi kebiasaan baru. Bisa melakukan aktivitas tapi dengan cara lain, dengan cara baru. Itu nggak semua orang paham seperti itu. Sehingga akibatnya adalah akhirnya ada yang lengah. Wah ini kita sudah normal lagi dan mereka melakukan aktivitas seperti itu. Ada juga yang sudah nyoba seperti itu tidak ada apa-apa. Ya mungkin karena lingkungannya kebetulan lagi nggak ada yang sakit. Tapi kalau pas lagi ada yang sakit seperti dicontohkan tadi oleh Mbak Dea, begitu jahatnya virus ini karena nggak kelihatan. Dan kita nggak tahu kan itu dalam satu keluarga. Satu orang yang keluar membawa kembali mungkin di keluarga di dalam rumah tangga kan tidak sewaspada atau kan mereka merasa kita keluarga. Jadi kan nggak pakai masker dan seterusnya. Kan sering tuh di dalam keluarga juga seperti itu. Di luar pakai masker, di dalam tidak pakai masker. Ini salah satu contoh. Gitu. Dan itulah kemudian itu sekali lengah yang terjadi betul-betul kemudian tidak bisa ditolak atau tidak bisa berbalik lagi. Dea, saya ingin Dea menyampaikan pesan ke pemirsa Mata Najwa malam ini, apa yang setelah apa yang Dea alami, apa yang ingin Dea sampaikan? Pesan-pesan apa yang ingin Dea sampaikan? Jadi saya harap Mbak Nana, maksudnya saya cerita pengalaman saya ini bukan malah buat orang-orang itu ketakutan gitu, tapi saya cerita ini tuh buat meningkatkan awareness-nya masyarakat terhadap COVID ini gitu. Jadi COVID ini tuh benar-benar ada, nyata. Contohnya, saya memang dulu itu nggak percaya yang banget-banget bahwa COVID seberbahaya ini gitu. Tapi ketika keluarga saya terkena sendiri dan bahkan saya juga gitu, jadi saya baru sadar dan baru percaya bahwa ini COVID memang ada dan benar-benar jahat. Kalau buat saya sadis banget, soalnya tuh benar-benar cepet gitu. Jadi mungkin masyarakat yang nggak percaya atau yang mungkin masih acuh gitu,
setidaknya patuhi protap COVID gitu. Jadi pakai masker, rajin cuci tangan kayak gitu. Karena mereka belum ngerasain aja gimana rasanya kehilangan keluarga atau terkena sendiri. Baik. Dea, terima kasih sudah mau berbagi di Mata Najwa. Sekali lagi turut berduka mendalam atas kehilangan Dea, kehilangan keponakan, kehilangan kakak, kehilangan ibu, kehilangan ayah dalam waktu yang berdekatan karena COVID. Semoga Dea dan keluarga terus tabah dan diberi kesehatan. Terima kasih banyak, Dea. Terima kasih, Mbak Nana. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di sini.